Yang ini yang kelasnya Muhammad Baldan itu ada 22 peserta. Yang kelasnya Alivia ada 20 peserta. Berarti ada 42 peserta ya yang mengikuti mata kuliah Anakes Anawa. Ya, kalau yang kelas C PJ-nya siapa? Kelas C Ana Ustazah Jihan. Jihan. Yang kelas D, kelas D siapa Jihan? Afifah Ustazah. Afifah. Oke. Nah, nanti mungkin data mahasiswanya nanti dari saya ya. Saya yang kirim. Oke. Ayo ini yang off cam kemana ini? Baldan, Naura, Zulfa, Saroyani, Sylvia, Salman, Azlina, Sofia. Link presensi diisi ya di apa meeting chat. Hmm, Kalau ini link untuk ke join ke GCR ya. Nih, gabung dulu aja nanti materi-materi semua saya upload di situ baru saya buat hari ini. Baik, hari ini Jumat yang lalu kita belum bisa masuk ya untuk kuliah pertama karena memang tanggal merah ya waktu Jumat yang lalu sehingga hari ini kita baru bisa masuk kuliah pertama. Mata kuliah Anakes Anawa atau analisis kesalahan dan analisis wacana ini diampu oleh dua dosen, saya dengan Bu Fatwa untuk kelas 3C dan D. Ya. Nah, kesepakatan kami untuk Anakes itu diampu oleh saya, untuk analisis wacana itu diampu oleh Ustazah Fatwa Arifah. Gitu. Ya. Ini udah siap ya, udah siap kuliah ya. Nah, ini saya mau menayangkan desain perkuliahan. Untuk RPS, ini sebenarnya ringkasan dari RPS. RPS nanti akan saya kirimkan, namun berhubung aplikasi si RPS sedang ditutup untuk seluruh dosen, baru besok dibuka untuk dosennya, jadi sehingga untuk RPS-nya menyusul kami kirimkan ya. Tapi ini adalah ringkasan dari RPS itu sendiri. Jadi mata kuliah ini tuh terbagi dalam dua konsep yang berbeda. Analisis kesalahan itu dia konsep sendiri, analisis wacana itu dia konsep tersendiri. Dulunya, 2 tahun sebelumnya, mata kuliah ini namanya Anakon Anakes, analisis kontrastif dan analisis kesalahan. Analisis kontrastif itu kemudian sudah tergantikan karena memang pembahasannya ibaratnya tuh sudah jenuh, sudah habis yang mau dibahas ibaratnya seperti itu ya, berhubung dengan perkembangan zaman, perkembangan kurikulum, sehingga Prodi melakukan revitalisasi kembali terhadap penamaan mata kuliah. Sehingga muncullah pengganti dari Anakon itu yaitu Anawa, analisis wacana. Itu. Nah, sehingga anak Anakon dan Anakes sudah dua bidang ilmu yang berbeda. Anakes dan Anawa juga dua bidang ilmu yang berbeda. Sehingga kami di sini saya dengan Bu Fatwa sepakat untuk membaginya ke dalam dua perkuliahan yang berbeda. Jadi untuk Anakes itu akan diampu oleh saya pertemuan 1 sampai 8. Ya, ibaratnya dari pertemuan awal sampai UTS. Nah, itu sama saya Anakes. Nanti pertemuan 9 sampai pertemuan 16 itu dengan Ustazah Fatwa fokusnya analisis wacana. Tuh, ya. Nah, ini nanti yang akan dikaji dalam Anakes dan ini yang akan dikaji dalam Anawa. Nah, mungkin sekarang saya mau menjelaskan dulu konsep perkuliahan kita, baru nanti kita masuk ke dalam materi ya. Apa sih Anakes, apa sih Anawa gitu. Ya. Nah, untuk perkuliahan di sini eh Medlit dengan saya ya, metodologi penelitian kan dengan saya juga ya. Sama konsepnya, saya dengan Ustazah Fatwa sepakat untuk meniadakan UTS dan UAS. Kemudian tidak ada juga tugas yang sifatnya individu membuat makalah itu tidak ada. Tapi sifatnya teman-teman akan dinilai secara tim dalam berkelompok. Penilaiannya sifatnya berkelompok. Tugas individu tetap ada, tapi tugas individu itu tetap berkaitan dengan tugas kelompoknya. Gitu. Ya. Oke.
eh, kita masuk ke Anakes dulu, saya menjelaskan sedikit ya. Kalau yang Anawa nanti saya jelaskan sedikit, tapi mungkin lebih rincinya pertemuan 9 dengan Bu Fatwa. Untuk pertemuan satu, anggaplah ini pertemuan satu ya. Atau mungkin gabungan atau bagaimana kita lihat nanti secara waktu. Pertemuan satu, 2, 3, sampai 4 itu masih sesinya saya. Jadi saya yang menjelaskan kepada teman-teman mahasiswa secara konsep, jenis-jenis kesalahan, bagaimana langkah melakukan analisis kesalahan. Jadi mata kuliah ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai mini research, riset kecil-kecilan. Nah, karena kan teman-teman sudah mulai fokus untuk penyelesaian tugas ya. Udah ada mata kuliah metodologi penelitian juga gitu. Jadi mata kuliah ini sama sifatnya membuat makalah, tapi makalah tersebut dibuat berdasarkan hasil penelitiannya teman-teman secara berkelompok. Jadi dalam Anakes ini, nanti teman-teman akan terlibat dalam pembuatan soal, pembuatan tes. Kemudian soal tersebut diuji cobakan, maksudnya meminta adik kelas atau siapapun itu yang sesuai dengan topik yang teman-teman angkat untuk mengisi soal tersebut. Kemudian jawabannya dianalisis oleh teman-teman. Gitu. Nah, itu kesalahan-kesalahannya yang menjadi analisis dalam pembahasan Anakes ini. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam menjawab soal. Nah, itu yang dianalisis oleh teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi pertemuan satu 2 3 4 ini masih sesinya saya. Pertemuan 5 6 7 8, saya minta bantuan Jihan dan Afifah untuk membentuk 8 kelompok. 8 kelompok bebas ya. Mau siapa siapa dengan siapa, bermitra dengan siapa silakan. Untuk Anakes dan Anawa sama menggunakan 8 kelompok. Jadi nanti saat pertemuan 5, kelompok satu dan kelompok 2 itu sudah menjelaskan atau mempresentasikan hasil risetnya mereka. Nah, kelompok satu dan kelompok 2 ini sudah dipecah-pecah. Kelompok satu dan 2 hanya melakukan analisis kesalahan terhadap kajian fonologi bahasa, ilmu aswat. Tuh. Nah, silakan kelompok satu mau aswat yang mana? Mau fonetik, mau fonemik, mau apa? Nanti ruang lingkup pembahasannya kita bahas di langkah-langkah sini. Tuh. Kelompok 3 dan kelompok 4 mempresentasikan mini research-nya yang berkaitan dengan morfologi. Morfologinya, sorofnya tentang apa? Silahkan teman-teman yang apa namanya memilih. Misalnya kelompok Alisa mau fokusnya di wazan fa'ala yaf'ulu misal, fokusnya di wazan. Sementara yang satu misalnya fokusnya di apa yang lain, silahkan. Tapi masih berkaitan dengan sorof. Kemudian kelompok 5 dan 6 mempresentasikan kesalahan sintaksis, kesalahan nahu. Misalnya Alfa Nazwa fokusnya di maf'ul bih. Sementara Najmi fokusnya di mustasna. Silahkan yang mana saja. Ya, yang penting masih dalam ranah sintaksis. Kemudian pertemuan 8 ini harusnya fokusnya di semantik atau balagoh. Tapi teman-teman sudah ada mata kuliah balagoh belum? Ma'ani, Bayan, Badi. Sudah ya. Nah, kalau balagoh, kami sebenarnya khawatir itu terlalu tinggi ya, karena teman-teman kan harus membuat soal. Di sini saya coba ubah ke kesalahan makna saja. Nah, jadi semantiknya tuh berkaitan dengan makna leksikal dan makna gramatikal. Jadi mungkin kalau kelompok 7 makna leksikal, kalau kelompok 8 makna gramatikal. Gitu. Ya. Nah, jadi pertemuan 5 6 7 8 ini isinya bukan presentasi makalah seperti biasa, tapi presentasi hasil penelitiannya teman-teman. Gitu. Ya, makanya dari sekarang perlu dibentuk kelompok. Mungkin pertemuan yang akan datang, Jumat yang akan datang, itu kita sudah fokus ke pembahasan objek-objek apa saja yang akan diteliti oleh kelompok satu 2 3 4 5 sampai 8. Tuh. Nah, mungkin kalau saya sih rencana seperti ini. Pertemuan satu dan 2 saya akan gabung hari ini. Jadi pertemuan eh, yang akan datang tanggal 19 saya rencana akan menggabung jika memungkinkan agar di Jumat 26 itu teman-teman sudah fokus ke penyusunan soal. Kalau itu memungkinkan secara waktu ya. Tapi kalau tidak memungkinkan ya kita tetap berkuliah seperti biasa
Yang teman-teman kesalahan fonologi mungkin berarti harus melakukan penelitian atau riset lebih awal. Gitu. Nah, ini baru gambaran awal saja. Kemudian untuk analisis wacana sama konsepnya dengan Anakes. 4 pertemuan pertama diisi oleh Ibu Fatwa. Kemudian kelompok berikutnya ini presentasi hasil riset mereka tentang wacana. Nah, Bu Fatwa sudah memfokuskan ada wacananya hanya 2, pidato dan berita. Tema-temanya juga sudah ditetapkan oleh Bu Fatwa, politik, pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. Tuh. Nah, wacananya apakah wacana Arab atau Indonesia nanti mungkin dari Bu Fatwa ya. Di mana mencarinya atau wacananya dari Bu Fatwa atau bagaimana nanti itu dari Bu Fatwa. Nah, teman-teman silakan untuk apa namanya? eh menyepakati ya. Ini kelompok 1, 2 sampai 8. Apakah ini akan dimulai dari kelompok 8, 8, 7, 6 gitu? Atau bagaimana itu kesepakatannya teman-teman ya? Gitu. Atau mau tetap sesuai urutan seperti ini, kelompok 1, kelompok 2 yang maju presentasi duluan ya, mangga aja silahkan. Tuh. Mungkin kalau gampangnya ikuti ini aja ini saja ya. Tuh. Nah, seperti itu kiranya proses perkuliahan ini. Jadi kita kuliah tuh isinya adalah memang praktik atau pembahasan apa yang teman-teman teliti, baik dalam kesalahan maupun wacana. Gitu. Nah, di sini sudah ada petunjuk tugas eh, kelompok, kan presentasi ini maksudnya. Tugas kelompok. Jadi makalahnya itu isinya apa, yang dipresentasikan apa, itu ada di dalam sini. Jadi teman-teman di pertemuan 2 sampai 4 itu sudah bisa mulai melakukan penelitian. Pertemuan 5 sampai 8 melakukan presentasi sesuai jadwal yang tadi. Ya. Nah, kalau di Anakes itu apa yang dilakukan? Membuat, menemukan. Jadi kalau soal itu nggak harus teman-teman buat sendiri. Misalnya ada dari buku ini ada referensi soal, mau pakai itu boleh. Tapi ternyata mau dikembangkan sendiri pun juga boleh. Itu. Jadi makanya di sini saya membuat kata kuncinya membuat atau menemukan teks. Jadi boleh bikin sendiri, boleh menyadur dari buku manapun yang relevan, yang kiranya secara kisi-kisi dia sesuai dengan yang kalian mau, gitu. Ya. Nah, kemudian soal tersebut diuji dan dianalisis kesalahannya. Apa yang dianalisis? Diidentifikasi jenis kesalahannya, diidentifikasi kesalahannya terjadi dalam apa saja nih, dalam ranah apa saja, jenis kesalahannya apa. Nah, jenis-jenis kesalahan saya jelaskan hari ini. Bentuk dan penyebab kesalahannya apa. Nah, disinilah teman-teman perlu melakukan diskusi. Kenapa ya kok banyak salah di soal yang ini? Kenapa ya kok banyak salah pada mahasiswa yang ini gitu. Nah, itu teman-teman menganalisis untuk menentukan penyebab kesalahannya. Kemudian yang terakhir membuat pola pembelajaran dari implikasi ini. Itu. Jadi misalnya gini, misalnya Lukman fokusnya di mustasna, misalnya istisna, kata pengecualian misalnya. Ternyata banyak terjadi kesalahan di konsep yang kalian udah ada istisna belum? Udah belajar istisna belum? Sudah. Mustasna. Sudah. Sudah. Nah, misalnya eh, mustasna itu apa sih? Ilah, ghair, sama siwa. Nah, mungkin terjadi banyak kesalahan di mustasna, di ghair, misalnya gitu. Mahasiswa tuh sering kesalahan tuh. Ghairo, ghairi, ghairu, gitu. Nah, jadi disitulah setelah selesai melakukan analisis kesalahan, kelompoknya Lukman membuat pola pembelajaran. Jadi kalau kita mau ngajar mustasna bi ghair atau bi ila ghair wasiwa, itu kayak gini loh prosesnya. Harus diperbanyak di bagian ghair misalnya gitu. Nah, jadi harapannya ini menjadi referensinya teman-teman saat nanti akan mengajarkan bahasa Arab. Ternyata banyak kesalahan di tempat tertentu, makanya bagian tertentu itu harus diperdalam kajian gitu. Nah, jadi uraian tugasnya seperti itu. Kemudian teman-teman diminta untuk membuat makalah. Saya ada contoh makalah yang pernah saya buat, nanti bisa di apa ya diacu.
Kemudian membuat materi tayangan. Nah, secara format makalah ini sudah ditetapkan ya, nggak boleh keluar dari pakem ini. Jadi formatnya ada latar belakang, rumusan, tujuan, kajian teori. Nah, ini fokusnya di mana? Misalnya tadi Alisa fokusnya di morfologi ya, udah bentuk-bentuk kesalahan morfologi saja yang di sini masukkan. Nah, terus topik apa yang mau dibahas morfologi? Misalnya wazan, ya udah definisi wazan gitu. Nah, wazan itu misalnya diteliti butir soalnya itu misalnya pilihan ganda, esai atau apa. Nah, bentuk soalnya itu kalian jelaskan di sini. Apakah bentuk soalnya mengarang terpimpin, hakikat bentuk soal multiple choice, hakikat bentuk soal apa gitu. Gitu. Nanti mengacu ke sini. Kemudian ada bab 3, jelas ya, metodologi penelitian sama hasil penelitian. Tuh. Lampirkan kisi-kisi soal, instrumen soal, kunci jawaban dan hasil pengerjaan soal. Gitu. Sekarang masih mungkin, wah berat banget nih misalnya. Tidak ya, tidak seperti itu karena mungkin teman-teman belum punya gambaran. Tapi saya sudah siapkan contohnya. Nah, demikian juga dengan analisis wacana. Jadi analisis wacana ini mungkin lebih mudahnya nanti dari Bu Fatwa ya. Jadi ada salah satu teks yang perlu dianalisis, yang dianalisis dalam aspek kohesi, koherensi, eh, korespondensi nggak ada ya, kohesi, koherensi, intensionalitas dan akseptabilitas, informativitas dan situasionalitas dan intertekstual. Ini secara kajian nanti dengan Bu Fatwa, ya. Kemudian sama membuat makalah, bikin materi. Nah, ini ada format makalahnya. Betul. Ya. Nah, hasil analisis penelitian, pembahasan, simpulan, lampirkan teks dan data pendukung lainnya. Tuh. Nah, ini menjadi tugas kelompok. Yang tadi 2 itu menjadi tugas kelompok ya. Jadi melakukan eksplorasi, kemudian yang dapat giliran presentasi, unggah makalah dan PPT-nya H-1 ke GCR, ke link GCR yang tadi. Tuh, presentasilah seperti biasanya. Nah, tugas individunya dilakukan setelah presentasi kelompok. 1, mengisi penilaian diri. Sama ya dengan Medlit ya, mengisi penilaian diri dan sejawat. Jadi dalam kelompok itu bagaimana sih teman-teman itu bekerja sama dalam kelompok? Isi di sini sejujur-jujurnya. Misalnya di room ini saya mau sebutkan namanya misalnya Atika dengan Hana. Atika, Hana, Aisyah, Hima misalnya satu kelompok gitu. Nah, Atika menilai Hana, Atika menilai Aisyah, dan Atika menilai diri Atika sendiri. Hana pun demikian. Hana menilai dirinya sendiri, menilai Atika, dan menilai Aisyah. Gitu. Di penilaian diri dan sejawat. Kemudian mengisi logbook. Kalau logbook ini sifatnya individu. Ya, jadi Atika misalnya mengisi ngapain aja nih Atika selama menyelesaikan tugas presentasi kelompok. Jadi mungkin ada satu hari Atika berkumpul bersama teman-teman untuk membahas materi. Kemudian ada satu hari tanggal berapa menyusun soal atau apa. Terus ada satu hari Atika yang ternyata mendistribusikan soal. Kemudian mungkin ternyata si Hana yang melakukan analisis kesalahan. Kemudian si Aisyah yang melakukan kesimpulan atau apa. Siapa yang bikin PPT, bagaimana teman-teman dan lain sebagainya, ceritakan di logbook ini. Saya jadi penilaian mata kuliah ini tuh murni berdasarkan kerjasama kelompok, gitu, ya. Jadi harus kompak dengan teman kelompoknya. Dan bobot hasil penilaiannya untuk mendapatkan nilai A lah ya insya Allah. Laporan hasil analisis itu bobotnya 50%. Jadi makalah dan makalahnya 50%. Dinilai oleh saya dengan Bu Fatwa dengan bobot 50%. Bagaimana presentasinya teman-teman 20%. Bagaimana penilaian diri dan sejawat serta bagaimana logbooknya itu masing-masing 15%. Jadi ini 100%. Tuh. Ya, jadi kerjasama kelompok menduduki posisi paling tinggi nih 70%. Termasuk penilaian diri dan sejawat. Jadi kalau dihitung ya hampir 85% itu dinilai dari kelompok. Gitu. Oke? Ada pertanyaan dipersilahkan berkaitan dengan desain pembelajaran. Ini rincian dari RPS ya. Silakan jika ada pertanyaan.
Atau mungkin ada yang kurang jelas ingin ditanyakan kembali, dipersilakan. Jelas semua, teman-teman? Haura, jelas, Haura? Haura. Jelas, Ustazah, insya Ya, Allah. oke. Lutfi, Lutfi Said, Lutfi satu lagi. Jelas? Alhamdulillah jelas saja. Jelas. Naila, Insya Allah jelas? jelas. Ya Allah. Oke, baik. Salman Kenzi, jelas Salman Kenzi? Jelas Taza. Oke, baik. Ini Salman Kenzi kok mirip itu ya, yang nyanyi di istana waktu itu ya? Enggak ya? Oke. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi ya. Tadi intermezzo sedikit, Salman, maaf ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi. Apa sih itu analisis kesalahan? Kenapa sih dia muncul? Kenapa sih dia harus dibahas? Nah, ini dia materinya. Jadi, eh, kenapa ada mata kuliah analisis kesalahan? Ini salah satunya adalah untuk memberikan persiapan kepada teman-teman sebagai calon guru. Nah, jadi calon guru dan calon peneliti sebenarnya. Beberapa semester yang lalu masih diizinkan analisis kesalahan menjadi judul skripsi. Tapi semakin ke sini sudah tidak sudah tidak direkomendasikan karena analisis kesalahan ini sifatnya analisis yang dilakukan oleh seorang guru untuk mempersiapkan proses pembelajaran. Nah, sementara teman-teman kan di sini belum menjadi guru ya, walaupun saat PKM kan sifatnya itu adalah persiapan menjadi guru gitu. Tapi untuk analisis kesalahan ini sebenarnya adalah persiapan bagi teman-teman dalam ranah pengajaran bahasa, ini persiapan bagi teman-teman untuk menyusun model atau metode pembelajaran atau materi pembelajaran yang paling tepat dan paling memenuhi kebutuhan si siswa. Sementara dalam ranah penelitian, analisis kesalahan ini memberikan gambaran kepada teman-teman. Nanti saat teman-teman akan melakukan penelitian skripsi, seperti ini loh prosesnya. Ada hal-hal yang harus teman-teman persiapkan. Ada orang-orang yang harus terlibat dalam penelitiannya teman-teman. Gitu. Nah, di Anakes sifatnya masih berkelompok ya. Sekarang kita bahas dulu secara konsep. Nah, secara konsep, saya masih memulai dari analisis kontrastif terlebih dahulu. Tuh, di yang tadi ya, yang saya sampaikan beberapa semester yang lalu itu nama mata kuliah ini Anakon Anakes. Nah, jadi secara latar belakang, ini kalau Anakon kenapa dibahas untuk melihat latar belakangnya ya? Karena Anakon inilah Anakes muncul. Itu. Nah, jadi Anakes ini tidak bisa terlepas dari analisis kontrastif itu. Jadi dalam analisis kontrastif, tentu teman-teman pasti menghadapi kesulitan belajar bahasa Arab itu pasti. Pasti ada kesulitan belajar bahasa Arab, baik secara fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, yang kalau di Anakon ini teman-teman jadi tahu karena oh teorinya begini gitu. Gitu. Jadi kalau di analisis kontrastif, kesulitan pembelajar dalam memperoleh bahasa kedua atau bahasa Arab itu biasanya akibat pengaruh atau interferensi dari bahasa pertama. Jadi misalnya gini, eh, ada kesulitan seseorang dalam misalnya mengartikulasikan eh, kata fa'ala atau kata maf'ul karena adanya interferensi atau adanya pengaruh dari bahasa pertama.
Bahasa pertama, ternyata dia orang Sunda, misal gitu. Orang Sunda. Orang Sunda kan ada kecenderungan dan beberapa hasil penelitian juga menguatkan kalau bunyi-bunyi F itu dibaca dengan P. Jadi dia nggak membaca maf'ul, tapi maf'ul. Tuh, pa'ala gitu. Ya kan? Pa'ala maf'ul. Tuh, ya. Nah, jadi dalam analisis kontrastif itu melihat bahwa kesulitan seseorang mengartikulasikan bahasa Arab, orang Sunda nih misalnya, itu karena adanya pengaruh dari bahasa pertamanya, terpengaruh dari bahasa pertamanya. Atau misalnya saat seseorang mau membentuk kalimat, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, Najmi pergi ke pasar. Nah, itu kan bentuk kalimatnya kan SPO, subjek, predikat, objek. Najmi pergi ke pasar. Itu kan subjek, predikat, objek. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab saat Najmi harus menggunakan jumlah fi'liyah, berarti kan fi'ilnya harus di depan. Kalau Indonesia kan subjeknya harus di depan. Sementara kalau Najmi ingin menggunakan bahasa Arab pakai jumlah fi'liyah, fi'ilnya yang harus di depan. Nah, tapi eh, Najmi sering melakukan kesalahan karena terpengaruh bahasa Indonesia. Jadi Najmi menggunakan Najmi pergi ke pasar dengan Najmi dhahaba ila suq gitu. Gitu. Jadi kalau saat harus menggunakan jumlah fi'il ya kan berarti fi'ilnya yang dikedepankan. Dhahaba Najmi ila suq. Itu kan yang paling benar secara konsep bahasa Arab gitu. Jadi analisis kontrastif itu melihat dua tipologi bahasa, dua tipologi yang bersifat kontras. Ternyata nih Arab sama Indonesia nih ilmu yang sangat kontras. Ilmu bahasa yang sangat kontras yang tidak bisa disama-samakan. Gitu. Misal, di Indonesia kita menggunakan istilah meja hijau untuk meja persidangan ya. Meja hijau itu kan sama dengan meja persidangan ya. Tapi tiba-tiba waktu Aisyah menyebutkan apa namanya menulis teks atau berbicara berkomunikasi dengan orang Arab, nah Aisyah menggunakan istilah maktab akhdar gitu. Orang Arab akan bingung maksudnya apa nih gitu. Karena Aisyah menerjemahkan letter luck dari Indonesia ke Arab itu. Dan itu keliru ternyata. Nah, itulah yang dilakukan atau dikaji dalam analisis kontrastif. Adanya tipologi atau perbedaan dari dua bahasa yang mana karena perbedaan itu si pelajar bahasa Arab tuh jadi terbawa-bawa gitu. Jadi kebiasaan dia di bahasa Indonesia terbawa-bawa ke dalam bahasa Arab. Seperti itu. Nah, biasanya kecenderungan itulah yang menyebabkan terjadinya kesulitan dalam berbahasa. Mungkin kalau teman-teman amati, misalnya Sofia Izati, oh iya, saya sering melakukan kesalahan karena saya kebawa-bawa nih dengan konsep atau struktur dalam bahasa Indonesia. Gitu. Nah, analisis kontrastif itu kajian yang berdasarkan pada asumsi bahwa semua bahasa itu bisa dibandingkan. Dibandingkan dari segi strukturnya, misalnya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada SPOK, dalam bahasa Arab juga ada fiil, fa'il, maf'ul. Kan sama tuh. Subjek, predikat, objek. Fiil, fa'il, maf'ul gitu. Nah, dalam bahasa Korea misalnya bahasa Korea ada apa? Mungkin bisa sama. Dalam bahasa Inggris pun juga sama gitu. Jadi, kalau Anakon itu melihat bahwa dua bahasa itu bisa dibandingkan. Jadi setiap pelajar itu seseorang itu bisa mempelajari linguistik secara umum, makanya ada mata kuliah linguistik umum. Jadi linguistik itu bahasa itu bisa dipelajari secara umum karena setiap bahasa memiliki karakteristik yang sama dalam pembentukan kalimat. Pasti ada subjek, pasti ada predikat, pasti ada objek. Hanya tinggal bagaimana pembentukannya, bagaimana penempatannya itu yang membedakan. Itu. Nah, di Anakon itu setiap guru itu melakukan pembandingan struktur nih. Kayak tadi nih, membandingkan struktur fonologinya orang Arab dengan struktur fonologinya orang Sunda misalnya atau orang Indonesia. Dibandingkan, kemudian nih, eh, digunakan sebagai landasan untuk meramal atau memprediksi kesulitan. Jadi gini, kita tuh sebelum masuk kelas kita sudah bisa memprediksi. Nanti saya mau ngajar ini tadi yang pembentukan kalimat jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah misalnya gitu. Mungkin kalau jumlah fi'liyah nanti kesulitannya adalah mahasiswa akan
sering menempatkan kata failnya di depan. Karena ngikutin konsep Indonesia yang mana subjek predikat objek. Oh, berarti kalau gitu saya harus memulai pembelajarannya dari mengajarkan fiilnya dulu nih. Fiil dalam jumlah fiilia itu harus selalu ada di depan. Gitu. Jadi misalnya dosennya mau bikin rumus dalam pembentukan jumlah fiilia atau bagaimana gitu. Jadi sebenarnya hasil analisis kontrastif itu adalah untuk eh, bagaimana kita bisa menyampaikan pembelajaran yang mana kita sudah bisa meramalkan nanti kesulitan yang terjadi oleh siswa itu seperti ini loh. Jadi sebelum itu terjadi kita udah antisipasi. Misalnya nih, Salma nanti berkesempatan untuk mengajar bahasa Arab di Ciamis. Aduh, huruf F susah semua nih, huruf F nih, misalnya gitu. Nah, jadi Salma sudah bisa mengantisipasi dengan misalnya memberikan sejumlah kosakata yang selalu ada bunyi fa-nya di dalamnya. Gitu. Jadi di drill terus nih, jangan sampai salah. Gitu. Atau misalnya kembarannya Salwa. Salwa misalnya ngajar di Bekasi, Betawi misalnya gitu ya. Nah, huruf Z itu kan agak susah ya dibunyikan oleh beberapa kelompok masyarakat. Ustazah jadi ustajah gitu. Majezum jadi majejum gitu kan. Yang Z itu jadi J. Nah, mungkin sama. Jadi sudah bisa diprediksi kira-kira kesulitannya seperti ini, makanya saya harus antisipasi dengan memberikan misalnya latihan-latihan yang lebih banyak yang berkaitan dengan antisipasi kesalahan tersebut. Gitu. Nah, analisis kontrastif itu berjalan atau berlangsung seperti itu. Jadi dia melihat bahasa sumber itu bahasa yang kita punya dengan bahasa target atau bahasa yang akan dipelajari dengan melihat persamaan dan perbedaannya. Gitu. Gunanya apa? Untuk mengantisipasi kesulitan belajar yang nantinya akan dihadapi oleh si siswa. Nah, jadi posisinya teman-teman tuh sebagai guru yang nanti mengantisipasi nanti kesalahannya seperti ini loh yang akan terjadi. Saya harus antisipasi terlebih dahulu. Gitu. Nah, di analisis kontrastif, ibaratnya dia itu seperti meramal, ya. Ada versi strong, ada versi lemahnya. Jadi versi kuatnya Akon, analisis kontrastif itu melihat bahwa semua kesulitan dalam proses pembelajaran itu bisa diramalkan secara tepat. Bisa diramalkannya itu maksudnya yang tadi gitu. Saya udah bisa meramal nih mahasiswa saya rata-rata dari anak-anak misalnya Sunda. Nanti ramalan kesulitannya itu pasti berkaitan dengan artikulasi bunyi huruf ini. Makanya saya harus mempersiapkan proses pembelajaran yang bisa mengantisipasi beberapa kesalahan tersebut gitu. Jadi versi strongnya Akon tuh seperti itu. Jadi semua kesulitan dalam proses pembelajaran itu bisa diramalkan dan kita bisa mempersiapkan proses pembelajaran yang paling tepat. Nah, tapi ada versi lemahnya Akon. Versi lemahnya Akon ini tadi tidak saya tuliskan, nanti mungkin saya revisi ya untuk teman-teman apa bacaan kembali. Ada versi lemahnya Akon yang berasumsi bahwa Akon ini buang-buang waktu gitu. Buang-buang waktu karena belum tentu itu yang menjadi kesulitan utamanya si siswa gitu. Jadi kita kenapa kita harus memprediksi di awal sementara bisa jadi bukan itu, bukan bukan yang kita prediksi itu yang menjadi kesulitan. Ternyata ada hal lain, ada faktor lain. Nah, disitulah Anakes hadir. Jadi ada ilmu baru yang hadir setelah eh, para ahli melihat analisis kontrastif ini lemah gitu. Jadi kenapa sih kita harus memprediksi sesuatu yang belum tentu terjadi? Walaupun kalau menurut Akon itu kan intinya kita bisa meramal secara tepat gitu ya. Kita bisa memprediksi, mengambil langkah preventif gitu. Tapi kalau menurut ilmuwan lain, buat apa itu buang-buang waktu gitu. Udah ngajar-ngajar aja nanti yang bagian sulit baru itu yang kita antisipasi. Sehingga muncullah pembahasan analisis kesalahan. Sehingga muncullah ilmu yang berkaitan dengan analisis kesalahan. Jadi analisis kesalahan ini muncul karena satu, ketidakpuasan para peneliti terhadap versi kuatnya Akon. Versi kuat Akon yang ini tadi. Semua kesulitan dalam pembelajaran bahasa target atau bahasa Arab itu bisa diramalkan secara tepat. Nah, para peneliti itu nggak puas terhadap versi kuat Akon ini. Karena menurut mereka, kesalahan dan kesulitan yang dialami siswa bahasa target atau bahasa Arab itu belum tentu bisa diramalkan atau diprediksi secara tepat.
Bisa jadi kesalahannya bukan karena prediksi kita, tapi karena hal lain. Ternyata begitu sama ngajar anak-anak Sunda, ternyata mereka bunyi fa-nya bagus semua kok. Karena dari lahir mungkin udah belajar agama, udah diajarin ngaji, dan lain sebagainya gitu. Kayak gitu. Jadi ternyata ada hal lain yang menjadi masalah. Bukan bunyi fa, ternyata bunyi tertentu, ternyata bunyi yang lain yang salah gitu. Nah, eh versi lainnya yang didalami oleh ilmuwan dari analisis kesalahan, terkadang ada kaidah atau struktur bahasa target yang tidak ada dalam struktur bahasa sumber. Misal, jumlah syartiyah dalam bahasa Arab. Ada nggak dalam bahasa Indonesia konsep jumlah syartiyah? Ada nggak dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia konsep misalnya mustasna? Ada nggak dalam bahasa Indonesia konsep mustasna? Mustasna kan pengecualian. Ya udah cuma bentuknya hanya kata kecuali. Mau dia mau dia dipadankan dengan satu orang, dua orang, muannas, muzakkar, apapun bentuk kata setelah kata kecuali itu tidak ada perubahan. Contohnya misalnya dalam pembentukan jamak. Dalam pembentukan jamak bahasa Arab itu kan rumit sekali kan. Muzakkar salim, muannas salim, taksir. Taksir itu sendiri juga kita tidak bisa memprediksi. Karena taksir itu kan rata-rata bentuknya simai. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ada bahasa Indonesia, pembentukan jamak itu hanya dengan reduplikasi kan, menambahkan katanya saja kan. Misalnya tas, banyak tasnya ada jamak nih, ada banyak sekali. Bisa kita gunakan banyak tas atau tas-tas gitu kan. Tas-tas itu dijual oleh gitu misalnya. Atau misalnya gelas. Nah, gelas-gelas itu diapakan gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab kan mungkin berbeda kan. Kub. Nah, dia harus pakai kata yang mana nih? Muannas, muzakkar, muannas salim, muzakkar salim atau taksir gitu. Nah, jadi menurut ilmuwan Anakes ada perbedaan struktur kaidah yang gak bisa kita ramalkan gitu. Karena emang gak ada dalam konsep bahasa Indonesia. Terus kita mau ngeramalkan apa? Makanya menurut si Akes, nah menurut ilmuwan Akes, kita nggak perlu ngeramalkan dalam proses pembelajaran. Ya udah, kita praktekkan aja kesalahannya di mana, baru kita lakukan antisipasi. Gitu. Sampai sini jelas? Jadi menurut Akes, kita tidak perlu meramalkan apapun dalam proses pembelajaran. Kita ajarkan dulu kepada mahasiswanya, di mana terjadi kesalahan, berarti di situ yang perlu diprediksi atau perlu diantisipasi untuk pembelajaran berikutnya. Gitu. Di sini jelas nggak konsep tentang Anakes? Boleh? Kalau ada pertanyaan boleh silakan ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke kajian berikutnya. Kak Fitri, cukup jelas? Alhamdulillah jelas saja. Afifah jelas, Afifah? Jelas Ustazah insyaallah. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke konsep tentang analisis kesalahan. Nah, konsep tentang analisis kesalahan. Kalau dalam bahasa Inggris, itu disebutnya error analysis. Error analysis ya. Jadi kalau salah itu kan mistake ya. Dalam bahasa Inggris kan mistake ya. Kenapa kok nggak mistake analysis gitu? Nah, nanti ini ada pembagiannya lagi. Kenapa kok menggunakan istilah error? Error itu kan lebih kepada kesalahan yang sifatnya kayak kayak misalnya perangkat kalian tuh error gitu kan. Error nggak bisa diapa-apain gitu kan. Nah, kok pakainya error ya, nggak pakai kesalahan gitu kan. Nah, nanti kita bahas. Kalau dalam konsep bahasa Arab, itu menggunakan tahlilul akhta. Akhta. Nah, kata kesalahan dalam bahasa Arab itu juga terbagi ke dalam 3 jenis. Tuh, nanti kita bahas nih. Nah, analisis kesalahan ini kajian lanjutan dari analisis kontrastif. Tuh, kan karena setelah analisis kontrastif hadir, baru lahirlah si analisis kesalahan tuh akibat ketidakpuasan para ahli kan, atau para peneliti. Ini analisis kesalahan merupakan kajian lanjutan dari analisis kontrastif. Pada kajian analisis kesalahan, guru atau teman-teman semua di sini memposisikan diri sebagai guru. Guru tidak hanya membandingkan satu bahasa dengan bahasa lain sebagaimana yang dilakukan oleh Anakon. Anakon kan membandingkan satu bahasa dengan bahasa lain ya.
Nah, melainkan mengamati dan mengidentifikasi bentuk-bentuk kesalahan yang terjadi. Jadi, maka diamati nih kesalahannya terjadinya di mana. Baru diberikan solusi untuk perbaikan dalam proses pembelajaran. Gitu. Jadi, bukan hanya membandingkan bahasa satu dengan bahasa yang lain, kemudian meramalkan kayaknya kesulitannya nanti akan terjadi di bagian ini. Bukan, bukan itu. Tapi ya udah, ajarkan saja, diamati dan diidentifikasi di mana terjadinya kesalahan. Ternyata di sekolah ini banyak terjadi kesalahan di bagian A. Berarti di pertemuan berikutnya saya harus melakukan perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil di pertemuan sebelumnya. Tuh, jadi kalau analisis kesalahan seperti itu. Kalau dalam konsep yang tadi, kenapa kok pakainya error bukan mistake gitu kan? Nah, dalam konsep bahasa Inggris ini menurut Corder ya, nanti Arab kalau nggak salah juga ada nih. Nih, Arab dulu deh. Kalau dalam bahasa Arab ada al-hafawat. Al-hafawat itu artinya lapses. Lapses itu nggak sengaja, gitu. Nggak sengaja. Ya, kalau dalam konsep linguistik tuh, ini jangan ketawa ya, keseleo lidah. Jadi yang keseleo nggak cuma kaki, nggak cuma tangan, lidah juga bisa keseleo ternyata. Tapi keseleo lidah nggak perlu dipijit, nggak perlu dipijit lidahnya karena keseleo gitu. Nah, jadi kalau hafawat atau keseleo lidah, itu biasanya kalau keseleo itu kan nggak sengaja ya. Kenapa kakinya keseleo nggak sengaja lagi main bola atau lagi jalan nggak sengaja inget batu terus keseleo gitu. Jadi kalau lapses itu sifatnya nggak sengaja gitu. Jadi bisa jadi suatu ketika misalnya Aznina nggak sengaja, misalnya Aznina orang Sunda nih, nggak sengaja dia keceplosan tuh keluar lagi tuh kata maf'ul gitu pakai P itu, nggak sengaja itu sebenarnya. Cuma mungkin karena faktor apa gitu. Oh ya nggak sengaja, maaf maaf nggak sengaja gitu. Nah, kalau al-aghlab atau mistake itu artinya memang kekeliruan. Mistake itu lebih ke arah kekeliruan. Kalau keliru kan masih bisa diluruskan ya. Benar nggak? Kalau keliru masih bisa diluruskan. Jadi misalnya tadi Asnina masih bisa memperbaiki gitu. Jadi maf'ul, oh iya maaf, maf'ul maksud saya gitu. Nah, sifatnya masih kekeliruan. Tapi kalau al-akhta itu artinya udah kesalahan. Kalau udah salah ngapain? Minta maaf kan? Salah ya minta maaf. Kalau kekeliruan masih bisa diperbaiki. Kalau salah ya udah minta maaf dan minta satu kesempatan lagi kan biasanya untuk agar tidak melakukan kesalahan. Nah, gitu. Nah, jadi eh oke, kalau ini konsep ya, kesalahan berbahasa. Ya, ini nanti aja deh pembahasannya setelah yang ini dulu. Nah, nih. Tadi ada al-hafawat, ada al-aghlab, ada akhta. Nah, ini dalam konsep bahasa Inggris menurut teorinya Corder. Jadi kalau lapses atau keseleo lidah tadi bisa jadi terjadi karena kesalahan penutur beralih cara untuk menyatakan sesuatu. Ya mungkin ada alih kode kalau dalam konsep sosial linguistik misalnya mungkin Azdina tadinya habis ngobrol nih sama temennya pakai bahasa Sunda, begitu dia beralih ke bahasa Arab masih kebawa nih kebiasaan bahasa Sundanya gitu. Misalnya Aznina mungkin lagi ngobrol pakai bahasa Sunda, tiba-tiba dosen bertanya, terus kamu harus jawab naam. Gitu. Tapi kamu jawabnya dengan naam, gitu kan. Dengan ada lahjah Sundanya, gitu. Nah, jadi kalau keseleo lidah itu bisa jadi salah satunya akibat penutur beralih cara untuk menyatakan sesuatu. Atau tidak sengaja, tidak disadari penuturnya. Nggak sadar gitu. Oh iya, maaf, maaf, saya salah. Jadi kalau lapsis itu sifatnya masih bisa minta maaf dan masih bisa memperbaiki. Dia tahu di mana dia salah. Ada lagi mistake. Kalau mistake ini sifatnya kekeliruan. Akibat penutur tidak tepat dalam memilih kata atau ungkapan untuk situasi tertentu. Tapi bukan karena kurangnya penguasaan bahasa Arabnya. Jadi Alisa bisa saja melakukan kekeliruan, tapi bukan karena Alisa kurang paham terhadap sebuah konsep atau struktur bahasa. Gitu. Bisa jadi karena Alisa kelelahan. Bisa jadi karena Alisa kurang fokus, kurang konsentrasi, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, jadi kesalahannya itu, coba deh kalian lagi capek-capeknya, coba lagi lelah-lelahnya, tiba-tiba harus UTS, harus UAS. Pasti hasilnya akan berbeda dengan teman-teman saat masih fresh, gitu kan.
Nah, jadi kekeliruan yang sifatnya mistake itu terjadi bukan karena kurang penguasaan. Kalian menguasai kaidah itu, tapi karena kurang fokus aja makanya salah gitu. Nah, ini faktor stres, lelah, kurang menyimak. Tapi intinya begitu dia dibilang kamu salah, oh iya Ustazah maaf saya salah, maksud saya seperti ini. Gitu. Karena tadi saya mungkin lelah aja Ustazah gitu atau kurang menyimak. Jadi bisa segera memperbaiki. Jadi orang-orang yang lapsis, orang-orang yang mistake, yang melakukan lapsis dan mistake, itu bukan karena kurang paham, tapi memang ada hal tertentu yang menyebabkan mereka keliru. Nah, tapi kalau error, itu adalah kesalahan berbahasa karena melanggar struktur. Mistake juga melanggar struktur, sama, tapi dia masih menguasai kaidah bahasa. Kalau error, itu kurang sempurna atau ketidakmampuan penuturnya. Jadi emang dia nggak tahu, sudah dijelaskan tapi dia nggak paham gitu. Jadi kalau error itu kesalahannya itu sifatnya terus-terusan di bagian itu pasti salah. Jika soalnya yang model ini dia pasti salah, berarti memang dia tidak paham pada bagian soal tertentu. Gitu. Nah, tadi kan lapsis, mistake, error. Sekarang kita fokuskan hanya pada dua nih, mistake sama error. Jadi ini kan sifatnya performa saja ya. Karena keletihan, gugup, mungkin lagi emosionalnya, mungkin lagi sedih atau apa gitu. Sehingga muncul kekeliruan dalam berkomunikasi atau dalam menjawab soal. Sementara kalau error itu dilakukannya secara sistematis dan konsisten. Jadi di soal yang jenis soalnya itu pasti salah terus dia. Nah, jadi sistematis dan konsisten. Jadi ada penyimpangan sistematis yang menggambarkan kemampuan berbahasa seseorang pada tahap tertentu. Jadi memang sumbernya itu dia tidak paham. Intinya tuh dia tidak paham, makanya dia salah. Gitu. Contohnya gini, mungkin contohnya diri saya sendiri aja deh. Waktu S1 itu kan pakai bahasa Arab ya skripsinya. S1 kan pakai bahasa Arab. Waktu saya S2, saya masuk prodi linguistik terapan. Di situ tesis saya pakai bahasa Indonesia. Nah, di situ di saat tesis itu saya hampir semua kesalahan saya itu merujuk pada kata apa tuh namanya? Kata depan ya. Kata di atas. Di atas, di bawah. Jadi misalnya di bawah ini, misalnya gitu kan. Kata di bawah ini tuh selalu saya gabung di bawah gitu, bukan di spasi bawah. Nah, itu selalu saya gabung di atas dan di bawah. Semua tesis saya itu seperti itu. Begitu saya diuji oleh dosen bahasa Indonesia, beliau mengatakan, Put, ini kamu error gitu. Kenapa, Bu? Ini kamu ngerti nggak kalau misalnya kata di atas dan di bawah itu harus dispasi? Oh, harus dispasi ya, Bu? Saya nggak tahu, Bu. Saya kira harus digabung. Karena kata di atas di bawah itu berbeda dengan kata misalnya dimakan gitu, yang ada kata kerjanya gitu. Nah, jadi disitulah saya merasa, oh iya ya, ternyata saya memang nggak paham kalau kata di atas di bawah itu memang harusnya dipisah secara penulisan, tidak digabung gitu. Nah, itu yang saya bisa katakan itu adalah error. Memang sayanya nggak paham. Tapi kalau misalnya kadang-kadang kata di atas terpisah, kadang-kadang kata di bawahnya, kata-kata di atasnya tergabung, ya itu mungkin mistake aja, lagi cepat-cepat ngetik aja mungkin gitu. Kebiasaan kita di bahasa Indonesia, saat menulis bahasa Indonesia yang formal itu kan mungkin huruf besar, huruf kecil ya. Kapan dia harus besar, kapan dia harus kecil gitu kan. Nah, itu tinggal kita menilai diri kita sendiri. Ini kita lagi mistake atau lagi error saja. Termasuk dalam konsep bahasa Arab. Kalian bisa mengukur diri kalian sendiri. Kok saya salah terus ya di bagian ini ya? Emang saya nggak paham atau saya hanya lagi nggak perform aja nih? Gitu. Itu ya. Jadi ada mistake, ada error. Yang mana yang menjadi fokus kita adalah error, bukan terhadap mistake. Jadi misalnya siswa-siswa yang diberikan soal, kadang dia benar, kadang dia salah, gitu. Nah, itu bisa jadi dia hanya mistake aja. Mungkin lagi nggak fokus aja. Tapi kalau kesalahannya terus-menerus terjadi di bagian ini, makanya itu yang dikatakan sebagai error. Nah, inilah yang dikaji dalam analisis kesalahan. Untuk itu, makanya teman-teman nanti akan membuat kisi-kisi soal dan akan membuat soal. Jadi satu kisi-kisi minimal ada 3 soal. Untuk kita mendeteksi apakah dia sedang mistake atau error.
Tuh, jadi ada jenis soal yang kisi-kisinya mirip atau sama. Gitu, ya. Ini sudah tadi. Ini mungkin dibaca aja ya. Kalau dalam Indonesia malah ada 4 bentuk. Ini nanti dibaca aja biar konsep kita nggak berubah. Terus ini gambaran perbedaan mistake dan error. Kekeliruan itu mistake, kesalahan itu error. Nah, ini gambarannya. Kalau sudut pandangnya sumber, kekeliruan bahasa itu sifatnya dia performa. Jadi dalam kajian linguistik itu ada 2 hal. Ada kompetensi, kompetensi terlebih dahulu. Jadi Alfa itu memiliki kompetensi bahasa Arab pada ranah nahwu sorofnya bagus misalnya gitu. Itu kompetensi. Jadi pemahamannya itu bagus. Nah, kalau performansi itu bagaimana dia menyampaikan kompetensinya itu. Jadi kalau kompetensi itu ibaratnya ilmu yang kita dapatkan, kalau performansi bagaimana kita menyampaikan bagaimana performa kita menyampaikan ilmu tersebut. Jadi kalau mistake itu biasanya terjadi karena performanya aja yang kurang bagus. Tadi lelah, nggak fokus, nggak konsen, lagi melo atau apa gitu. Jadi keliru deh begitu ditanya sama dosen, begitu menjawab soal keliru deh gitu, kecapean, banyak pikiran. Tapi kalau error itu memang secara kompetensi dia nggak paham gitu. Secara kompetensi ini siswa ini belum memahami gitu. Jadi memang segala sesuatu itu selalu dimulai dari kompetensi. Kalau saat ada teman-teman mendengarkan kata ini orang nggak kompeten, nah berarti orang tersebut memang dia tidak paham apa yang sedang dia kerjakan, makanya menggunakan kata tidak kompeten. Beda dengan kata tidak perform. Ini orang tidak perform. Sementara dia kompeten, walaupun dia mampu, tapi mungkin dia tidak bisa menyelesaikan karena tadi faktor waktu, kelelahan dan lain sebagainya, makanya dia tidak perform. Gitu. Jadi 2 hal yang berbeda antara kompetensi dengan performansi. Yang dibahas di Anakes yang ini ya, yang kompetensi ini ya. Nah, secara sifat, kalau terjadi kekeliruan atau mistake atau al-aghlab dalam bahasa, itu sifatnya acak. Jadi acak gitu, nggak terus-terusan salah, ya kadang benar, kadang salah gitu kan. Nah, sifatnya individu dan tidak sistematis ya, karena kan kadang-kadang tadi ya, kadang dia benar, kadang dia salah. Tapi kalau error yang dikaji dalam kajian kita, dia sistematis, salah terus tuh kayak kayak saya tadi tuh. Di atas di bawah tuh saya gabung, berarti sistematis. Berlaku secara umum. Nah, mungkin berlaku secara umum itu maksudnya mungkin berlaku di mahasiswa-mahasiswa alumni PBA. Nah, bisa jadi semua alumni PBA UNJ itu kalau menyebutkan kata di atas di bawah juga keliru karena memang kita nggak fokusnya di bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesia kan bahasa sehari-hari. Atau tadi berlaku secara umum. Misalnya masyarakat Sunda ternyata memang seperti itu semua gitu. Memang berlakunya secara umum gitu. Tuh ya. Kalau kekeliruan bahasa itu sifatnya temporer, sementara dia kadang benar, kadang salah gitu, bisa memperbaiki. Tapi kalau kesalahan bahasa emang permanen, salah terus gitu. Ada istilah dalam linguistik terapan itu kesalahan yang memfosil. Tuh, memfosil itu kan kayaknya udah purba banget ya. Nah, tapi dalam konsep linguistik terapan ada kesalahan yang memfosil itu adalah kesalahan yang sifatnya permanen. Salah terus, memang dia nggak paham, namanya dia juga nggak kompeten kan berarti. Kemudian, secara sistem linguistik, secara kaidah bahasa, sebenarnya orang-orang yang error dia sudah menguasai. Cuma tadi karena faktor lelah aja. Tapi kalau yang ini memang dia belum paham, belum menguasai. Gitu. Nah, produknya penyimpangan kaidah. Oh, sama-sama penyimpangan kaidah bahasa produknya. Solusinya apa? Nah, kalau dari kekeliruan bahasa, ya mahasiswanya perlu mawas diri, perlu lebih fokus. Tapi kalau kesalahan berbahasa atau error, itu harus dibantu guru melalui latihan, pengajaran, dan remedial. Nah, jadi guru bisa memfokuskan terhadap siswa-siswa yang harus dibantu nih. Dia belum paham. Kayaknya memang harus diulang-ulang sama yang bersangkutan. Misalnya nanti teman-teman masuk kelas ada 10 mahasiswa, yang 5 ya, error, yang 5 mistake. Yang mistake ya udah biarin aja. Jadi fokusnya ke yang 5 error, kasih remedial nih terhadap 5 anak ini gitu. Seperti itu ya. Jadi itu perbedaan antara mistake dengan error, keliru dengan kesalahan. Fokus kita terhadap kesalahan ini.
Itu. Kalau ini kategori kesalahan. Oh, oke. Kalau ini kategori ini yang mau ke Hamam silakan ya. Ini beberapa tadi ada yang chat mau ke Hamam. Ini kategori kesalahan. Ini belum saya edit ya, yang bagian semantik. Nanti saya edit dulu biar memudahkan teman-teman menentukan topik ya. Tadi kan kita fokusnya ke makna leksikal dan gramatikal ya. Kalau kesalahan fonologi, ini nanti untuk kelompok yang fonologi ya, mencakup kesalahan ucapan pada bahasa lisan dan kesalahan ejaan pada bahasa tulis. Jadi mungkin kalau saya sih lebih menyepakatinya, eh misal gini, kalau bahasa lisan, boleh silakan teman-teman melakukan anakes terhadap bahasa lisan. Ya mungkin minta beberapa mahasiswa atau siswa untuk membaca teks berbahasa Arab. Tuh, untuk melihat terjadi kesalahannya tuh di bagian apa. Atau kalau bahasa tulis misalnya penggunaan hamzah itu kan sering salah ya. Ya, menulis Arab tuh ada yang ada hamzahnya. Kapan hamzah harus hamzah wasal, kapan dia harus hamzah kota. Nah, itu bisa dianalisis tuh, gitu ya. Jadi kesalahan fonologi. Nah, nanti kan kelompok satunya mungkin fokusnya terhadap bahasa tulis atau bahasa lisan, kelompok duanya sebaliknya gitu. Kemudian kesalahan morfologi mencakup kesalahan pada unsur kecil bahasa, pembentukan, penambahan, penghilangan dan lain sebagainya. Ya, silakan. Kalau kelompok morfologi nanti fokusnya terhadap kajian sorab. Untuk memudahkan teman-teman, ini aja materi-materi sorab yang memang sudah dipelajari saja. Nah, objeknya siapa? Siapa nih yang harus menjawab pertanyaan kita? Yang menjawab pertanyaan yang sudah teman-teman buat tuh, yang menjawab soal, boleh dari angkatan sendiri, boleh dari kelas ini, boleh adik kelas, atau siapapun itu boleh. Yang penting jelas siapa gitu ya. Misalnya Najmi dari kelompok morfologi gitu, mau membahas tadi misalnya tentang kajian pembentukan wazan misalnya. Oh, kebetulan kelas saya habis dapat mata kuliah wazan ini nih, saya mau meneliti di kelas saya, menguji cobakan soalnya di kelas kalian ya, silahkan nggak apa-apa. Tuh. Atau misalnya mau di adik kelas aja deh gitu ya, boleh juga. Gitu. Nanti nanti adik kelas diinfokan aja. Ini bagian dari mata kuliah anakes biar mereka juga siap-siap nanti gitu. Oh, ada mata kuliah anakes harus uji coba soal. Kalau sintaksis fokusnya terhadap nahu. Nah, ini nanti saya sesuaikan ya. Kita ke kajian makna kalau yang kelompok 78. Kemudian ini menurut Serina Baban, hmm, ini mungkin pekan depan aja saya jelaskan. Ini juga pekan depan. Karena nanti ini menyangkut dengan makalah ya, faktor-faktor penyebabnya. Tujuan, oh yang ini aja nih. Nah, kenapa sih kita harus melakukan analisis kesalahan? Tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah memberikan umpan balik yang efektif untuk metode dan penyajian cara mengajar. Perbaikan untuk mahasiswa. Jadi sebenarnya gini, kita tuh bisa menghasilkan apa namanya jawaban, bukan jawaban, menghasilkan kategori si A itu kebanyakan salah di bagian apa dan ini yang harus dia perbaiki. Jadi kita bisa melihat kesalahan itu secara global dan secara khusus. Jadi misalnya teman-teman melakukan pengujian soal ke 20 siswa. Nah, secara global terlihat kesalahannya di mana, apa yang harus diperbaiki, dan secara individu kita juga dapat data nih. Oh, secara individu si anak ini paling lemah di bagian ini dan ini. Berarti dia harus ditambahkan remedial yang bagian ini dan ini. Jadi kita kesalahan itu bisa kita lihat secara global dan secara parsial. Sama indikator perkembangan kesungguhan dan kemampuan siswa. Caranya seperti itu. Terima kasih. Nah, silakan terbuka kesempatan untuk bertanya kaitan dengan mata kuliah Anakes ini. Silakan ya, sambil dipikir-pikir dulu. Saya ada mau buka satu materi dulu nih, nanti coba saya tanyakan.
Ya, Lutfi, silakan Lutfi. Nah, syukron Ustazah. Afwan Ustazah, Ana punya pertanyaan gitu mengenai Ya, matkul ini silakan. yang mengenai analisis kesalahan. Apakah nanti dipelajari gitu untuk menganalisis kesalahan dalam beberapa tingkatan? Misalnya tingkatan SD kesalahannya gimana, tingkatan SMP itu Hmm. kesalahannya gimana dalam bahasa, atau tingkatan SMA atau tindakan tingkatan Ya, jadi level jenjang pendidikan ya. perwira. Nah, Mm-mm. apakah bakal dipelajari gitu Ustazah Oh Afwan? ya, oke. Oh, ini pertanyaannya satu ya, Lutfi ya. Oke, baik. Nah, fokusnya apakah itu akan dipelajari pada seluruh level? Nah, sebenarnya analisis kesalahan ini dia sifatnya global ya. Jadi kita tidak melihat tingkatan. Nah, jadi kita tidak melihat tingkatan karena gini, bisa jadi anak SD kelas 6 ternyata saat nanti teman-teman ngajar ternyata ini anak-anak kelas 6 SD tapi kok udah kayak kelas 3 SMP ya pemahamannya tentang bahasa Arab gitu. Jadi kalau analisis kesalahannya sifatnya global. Jadi sebenarnya kalau dikatakan bisa nggak kita melihat dari berbagai tingkatan bisa, tergantung di mana kita melakukan riset atau penelitian analisis kesalahan tersebut gitu, Lutfi. Dia sifatnya global ya, Lutfi ya. Jadi ya bisa kita melihat rentang kesalahan gitu. Oke, cukup terjawab, Lutfi? Nah, Ustazah, syukron. Oh, apa? Yang lain silakan. Atau masih bingung ya? Nih, saya coba share aja nih. Nah, ini hasil riset saya dulu. eh Waktu itu saya melakukan penelitian tentang istisna dan jumlah istisnaiyah. Nah, saya bikin soal, ini waktu saya S2 ya, nih buat contoh buat teman-teman. Saya bikin sejumlah soal, nih, ada watul istisnanya ada tiga, ilah, ghair, siwa. Nah, nanti teman-teman yang dari morfologi misalnya, bikin juga ini, kisi-kisinya. Nah, ilah itu ada tam musbat, tam manfi, sama nakis. Tam manfi terbagi dari dua, mansub jawazan sama tabi libustasna minhu. Saya buatlah indikator soalnya. Jadi soal yang ilah dengan tam musbat itu jumlahnya dua soal. Ada di soal nomor 1 dan 11. Ilah yang tam manfi, ada mansub jawazan sama tabili mustasna minhu, itu ada 4 soal. Ini dua, ini dua. Berarti ada muncul di soal nomor 2, 12, 13. Oh, kok kurang satu nih. Ada yang error berarti saya. Nakis ada dua. Gitu. Ghair yang marfu berarti ghairu, ghairoh sama ghairi. Nah, ini masing-masing. Siwa nggak ada kategori hukumnya. 2 soal. Nah, jadi nanti teman-teman harus bikin kisi-kisi instrumen soal tes dulu. Nah, kenapa setiap soal itu minimal dua? Nggak ada bentuk soal yang cuma satu secara kisi-kisi. Karena nanti nggak terlihat ini dia error atau mistake. Kalau misalnya nanti Aisyah Hima menjawab soal, ternyata soal nomor 1 salah, soal nomor 2 salah, berarti Aisyah Hima telah melakukan error. Tapi kalau misalnya soal satu salah, soal duanya benar, soal satu salah, soal 11 benar. Oh ternyata ini dia kayaknya cuman apa namanya mistake aja nih, gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan sebenarnya kalau dia salah terus di jenis soal yang sama, berarti memang dia error, gitu. Nah jadi makanya teman-teman wajib membuat kisi-kisi instrumen tes. Nah, kisi-kisi instrumen tes boleh dikembangkan sendiri, boleh ambil dari yang lain, yang penting sesuai dengan kisi-kisi. Nah, ini instrumen tesnya. Nah, ini instrumen tes yang saya sebarkan waktu itu. Pertanyaannya sangat simpel sekali. Pakai apa namanya? Multiple choice ya ini kan. Abu Bakrin atau Abu Bakrin. Madinati halabin atau Madinata halabin. Ghairu atau Ghairu untuk menjawab ini. Kalau nggak salah saya pakai dua. Nah, sama Imla Ilfaro. Saya minta dijelaskan apa namanya dia bukan jelaskan dia mengetik atau menulis basisnya boleh pakai form boleh pakai kertas ya terserah teman-teman. Gitu. Jadi soal inilah 17 soal inilah yang saya uji cobakan.
untuk mengetahui pemahaman mahasiswa S1 saat itu terkait yang baru belajar istisna, jumlah istisnaiyah. Hasilnya ini saya dapatkan. Dari semua jawaban yang sudah terkumpul dikerjakan oleh 29 mahasiswa. Jadi 29 dikali 17 soal hasilnya 493 soal berarti kan? Nah, dari 493 itu 64% itu rata-rata menjawab benar. 36% rata-rata mengalami kesalahan. Nah, yang 36% inilah yang kita teliti. Ini nggak usah diteliti. 36% inilah yang kita teliti. Nah, dipecah-pecah lagi nih. Ini yang 36% itu kesalahan tamusbatnya 2%, taman fi-nya 4%, nakisnya ghair yang marfu, mansub, majrur sama siwa. Nah, ini udah dipresentasikan, dipecah-pecah. Barulah di situ analisis dimulai. Nih, fokusnya nih analisis kesalahan aja ya. Barulah analisisnya dimulai. Nah, kalau mau lihat data mentahnya seperti ini nih. Saya nggak pakai nama orangnya, saya pakai kode. Tuh. Jadi ini anak nilainya 76, dia benar 13, salah 4. Nah, jadi kita bisa melihat kesalahan yang dilakukan perorangan. Ada yang salah cuma satu nih. Tapi mungkin hampir tidak ada yang benar semua. Ada yang salah satu. Jadi di sini yang saya katakan, kita bisa melihat kesalahan secara personal atau kita bisa melihat kesalahan itu secara global. Nah, secara global yang tadi itu. Secara global nih ternyata paling banyak salah dari semuanya ternyata ghair yang majrur. Berarti nanti saat saya akan mengajarkan mustasna, ghair yang majrur ini harus saya misalnya kasih materi yang lebih dalam gitu. Jadi kita bisa melihat kesalahan terjadi secara global pada mahasiswa. Ini saya juga lupa nih waktu itu objeknya mahasiswa semester berapa ya? Mahasiswa semester 5 yang mengikuti mata kuliah Nahu 2. Tapi saya di sini tidak menyebutkan angkatannya waktu itu. Oh, tahun 2023 nih penelitiannya. Berarti mahasiswa semester 5 di tahun 2023. Berarti dia angkatan 2021. Gitu. Jadi kita bisa melihat kesalahan secara global dan secara personal. Disitulah analisis dimulai. Jadi kita pretelin tuh satu persatu. Yang taman fi, tadi ada soal nomor 1 dan 11. Nih, kita analisis. Harusnya apa, dijawab salahnya kenapa, faktornya apa, harusnya bagaimana tuh dijelaskan per kategorinya. Adapun faktor penyalahan kekurangan pemahaman mahasiswa tentang kaidah penggunaan istisna yang gitu. Jadi per kategori itu kita jelaskan. Nah, setelah kita jelaskan per kategori dan seterusnya nih berarti ya. Baru kita interpretasikan. 12 kesalahan berarti ini kesalahannya sifatnya rendah, ini sedang, ini rendah. Nah, disinilah kategori kesalahan kita sebutkan. Ada yang salah pilih kosakata, ada yang kurang pengetahuan, ada yang kesalahan struktur kata. Nah, penyebab-penyebab kesalahannya kita sebutkan. Gitu. Solusinya apa? Nah, itulah diskusi teman-teman. Agar mahasiswa lebih memperhatikan konsep ini, para pengajar bahasa Arab memberikan latihan yang intensif, terus harus apa nih, dan seterusnya. Gitu. Udah, ini lampiran. Lampiran soal, lampiran kisi-kisi, lampiran jawaban. Nah, ini saya juga melampirkan jawaban. Ini jawaban dari mahasiswa nih, diunduh dari Google Form. Nah, dilampirkan semua. Hasil pengolahan data dalam file Excel. Nanti saya infokan juga. Nah, kiranya seperti itu gambarannya bagaimana nanti kelompok 1 sampai 8 melakukan proses penelitian. Makalahnya kurang lebih mirip seperti tadi. Gitu. Cukup jelas? Cukup rumit? Cukup pusing? Ya, ngangguk semua. Karena baru mulai, ya kan? Semester 1 sampai 4 nggak ada nih mata kuliah yang kayak gini. Semester 1 sampai 4 tuh benar-benar diam, menyimak, mengerjakan soal, selesai. Sekarang semester 5 udah fokus kepada penelitian, teman-teman sudah harus menjadi lebih dewasa. Teman-teman bikin sendiri sebenarnya makalahnya.
Tapi saya kasih kerangka acuannya. Nanti memang terlihat rumit, makanya saya buat. Kalau yang dulu mata kuliahnya diampu oleh Prof. Yumna dan saya, tugas mandiri semuanya, nggak ada tugas individu, nggak ada tugas kelompok, tugas mandiri semua. Coba bayangkan kalian mengerjakan ini secara mandiri. Nah, sekarang sudah lebih ringan, dibuat menjadi tugas kelompok tanpa ada tugas individu. Nggak apa-apa, sekarang terasa pusing, artinya teman-teman berpikir ya. Yang pusing berarti berpikir tuh berarti. Kalau nggak pusing berarti mungkin nggak nyimak kali tadi tuh. Kok saya nggak pusing sendiri ya, yang lain pusing, berarti saya nggak nyimak nih berarti. Gitu ya. Jadi ini mungkin apa gambaran awal bagaimana teman-teman sudah lebih dewasa, sudah harus apa melakukan penelitian atau riset-riset yang sifatnya berkelompok. Gitu. Tapi tenang aja, ini rumit karena teman-teman belum menjalani. Sama halnya waktu teman-teman jadi mahasiswa. Awal-awal jadi mahasiswa, oh kayaknya bebannya berat banget ya gitu. Mata kuliahnya kok kayaknya serem-serem banget nih judulnya. Tapi begitu didalami, berlalu juga kan semester 1 sampai semester 4 dengan baik. Oke, ada pertanyaan? Silakan sebelum kita akhiri kepusingan ini. Ada? Tidak ada? Nah, ya, Rizmi, silakan. Rizmi Aisyah. Ini izin tanya Ustazah. Ini kan Iya. kita analisis kesalahannya Ustazah. Mm-mm. Itu kan pasti dari angkatan-angkatan sebelumnya itu udah ada yang juga Ustazah. Kalau misalnya sama gitu gimana Ustazah? Nggak apa-apa Ustazah. Apanya tuh yang sama? Kesalahannya Ustazah. Misalnya yang udah diteliti itu dari angkatan sebelumnya itu materi materi B sama materi C. Nah, Ya. ternyata angkatan kita itu kita juga nemuinya di kesalahannya yang sama Ustazah di materi B sama materi C itu nggak apa-apa diulangin gitu eh Ustazah. tapi jangan langsung melihat kakak kelas ya, Rizmi ya. Jangan langsung melihat contoh referensi dari kakak kelas. Coba secara mandiri dulu gitu, teman-teman yang menentukan topiknya. Tapi sekiranya sudah secara kelompok sudah menentukan topik, tapi kok ternyata mirip-mirip ya sama yang diteliti sama kakak kelas. Monggo nggak apa-apa silakan. Toh kan hasilnya pasti akan berbeda karena objek yang diteliti kan berbeda. Misalnya kakak kelas sudah pernah melakukan di angkatan berapa. Teman-teman kan harus menentukan lagi. Orangnya kan akan ganti misalnya. Gitu, Rizmi, jawabannya. Ya, Oke, baik, syukuran iya, Ustazah. oke, Afwan. Tapi jangan langsung melihat kakak kelas ya. Usahakan dulu yang punya kalian sendiri secara mandiri gitu. Punya kakak kelas tuh nanti aja buat referensi. Ya, Aisyah. Aisyah nggak ada suaranya, Ais. Masih belum ada Aisyah. Iya, belum ada. Di chat ya, di kolom chat ya, typing. Oke, yang lain ada pertanyaan? Siapa yang jarang nanya nih ya? Yang jarang saya mention. Oh, ada yang live nih, berkurang satu. Takut ditanya. Coba Taskia, saya mau denger dong suaranya Taskia. Ustazah. Iya, apa? Yang eh pusing nggak? Lumayan Ustazah. Ya, mana? Bagian mana yang bikin pusing sini saya pijitin dengan jawaban. Ada pertanyaan Pasti nggak? Ustazah karena dari tadi kan masih merhatiin, masih dengerin, Hmm. jadi mencernanya agak pusing, tapi paham kok Ustazah, dikit-dikit. Oke, oke. Nanti makan siangnya 2 porsi ya di sini ya, buat ngilangin pusing. Oke, saya nunggu nih pertanyaan dari Ais. Oh, Ais kali tadi yang keluar ya? Ustazah, Oh iya, ya Ustazah Afifah. Hmm? sambil nunggu.
Boleh nanya nggak, Ustazah? Iya, boleh Afifah. Oh, Mau Afifah tanya kan PJ kita ya? Hmm. ya, kan disuruh bikin soal ya Ustazah. Iya, Untuk eh, per kelompok itu ada minimal soalnya nggak Ustazah? Kayak minimal atau maksimalnya gitu sih. iya, pertanyaan yang bagus dari Afifah. Aja. Oke, ada minimal jumlah soalnya atau tidak? Kembali lagi ke kisi-kisi atau ke konsep yang ingin kalian kaji. Nah, nih, di judul sama ya, ini kayak penelitian nanti deskripsi ya. Deskripsi itu jika teman-teman bertanya, Ustazah ada nggak jumlah butir pertanyaan di instrumen? Itu akan kembali lagi ke judulnya teman-teman. Gantung judulnya. Secara judul, saya mengangkat mustasnanya semuanya, ilah, ghair, dan siwa. Nah, mungkin akan berbeda jumlah soalnya jika saya hanya mengangkat mustasna bil ghair. Gitu. Satu, kembali lagi ke judul yang akan teman-teman teliti. Ya, misalnya Afifah, penggunaan zorof. Nah, zorofnya apa? Zorof zaman apa zorof makan apa gimana? Nah, kembali lagi ke judul kalian. Itu satu. Kedua, kembalinya ke kajian teori. Nih, secara kajian teori, contoh gini, ini kan ada watul istisna kan ada banyak tuh ilah, gair, siwa, ada, khola, hasya, ma'ada, makhola. Tapi saya fokusnya hanya di sini aja, tiga ini. Tuh, tadi kan satu ya, itu kaitan dengan judul. Kalian mau merampingkannya ke mana? Yang kedua, kaitan dengan teorinya. Jadi kalau mustasna bi'ilah, itu teorinya ada dua, ya kan? Kalau kalimatnya positif atau jumlah musbat, dia pakai tamanfi, disebutkan mustasna minhunya. Jawabannya mansub wujuban. Teori satu. Teori duanya begini. Gitu. Oh, berarti ilah itu ada dua teorinya. Berarti ini buat 2 sampai 3 soal. Ini juga dibuat 2 sampai 3 soal. Gitu. Jangan satu. Karena kalau satu nanti nggak ketahuan. Ini orang lagi error. Ini masih siswa yang atau responden saya ini lagi error atau mistake. Gitu. Makanya saya minta minimal 2. Maksimal silahkan sebanyak-banyaknya. Mau langsung 5 pun boleh. Mau bikin orangnya pusing sekalian juga boleh yang ngejawab. Mangga silakan. Ya. Jadi yang pertama kaitan dengan konsep judulnya teman-teman mau dibatasi sampai mana. Yang kedua, lihat teorinya. Secara teori itu bagaimana pembagiannya. Nah, baru yang ketiga dibuat dalam bentuk kisi-kisi. Nih kan tadi teorinya kan begini kan. Ada tam musbat, ada tam manfi, ada nakis kalau ilah. Nah, tam musbat, nah gitu. Tam musbat saya bikin 2 soal. Tam manfi, ini berarti 3 soal ya, ini tipe. Berarti saya bikin 3 soal. Nakis saya bikin 2 soal. Saya pakai batas minimum nih berarti. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya berapa soal Ustazah? Jawabannya satu, pembatasan judulnya apa? Dua, secara teori bagaimana? Tiga, silakan. Kalian mau menentukan berapa jumlah soalnya mangga. Tapi jangan satu per kategori, per kajian teori. Gitu. Oke? Nah, saya kenapa hanya ila, gair, dan siwa sementara ada watul istisna itu sangat banyak? Yaitu karena tadi mungkin 17 soal saja saya sudah dapat jawaban nih. Karena ini kan saya risetnya riset, misalnya mini research. Kalau jadi riset yang besar yang buat jadi publikasi, misalnya harus saya masukkan semua. Nah, jadi berarti kan jumlah soalnya akan lebih banyak. Betul. Baik Ustazah, Ya, syukron. Afwan. Iya. Oke, ini saya sedikit ini ya, lebih kepada menyemangati teman-teman. Ini publikasi
saya di Google Scholar. Baca. Pernah ada hasil penelitian mahasiswa tentang analisis kesalahan yang saya publikasikan. Jadi saya bimbing nih, dia punya publikasi. Analisa Aprilia nih. Tapi ini bukan tugas ininya dia ya, bukan skripsinya dia. Ini tugas mata kuliah ini. Karena waktu itu kan dia jadi tugas individu ya. Nah, analisa waktu itu menyampaikan judul, menyampaikan kisi-kisi, kayaknya nih bagus untuk dipublikasi. Sehingga akhirnya saya bilang, kamu mau nggak jadi bagian dari publikasi? Mau saja gitu. Ya udah, kamu ikutin acuan yang ini, nanti eh, tugas saya yang mempublikasi. Jadi dia fokusnya kesalahan penerjemahan harfu jar, yang mana harfu jar itu pembentuk idiom. Nah, jadi publikasi nih sekali. Mana? Kalau nggak salah dia ada menyertakan soal-soal. Nih, diannya. Nih, dia pakai hampir semua huruf jar yang sifatnya asli. Min, bi, li, ka, ila, fi, an, ala. Terus ada yang sifatnya huruf jar tambahan. Nah, tergantung sifat. Nah, nih, ini analisisnya dia nih. Pembentuk idiom. Roja'a ila. Kan? Roja'a ila. Roja'a pulang. Ila ke. Pulang ke. Tapi dalam bahasa Arab artinya merujuk kan? Roja'a ila merujuk kepada gitu kan? Nah, akbala ala. Akbala menyambut ala atas. Akbala ala menyambut atas. Menerima atas. Yakhlu'an mengosokkan dari. Kalau dalam konsep idiom bahasa Indonesia itu artinya terlepas. Gitu. Nah, si analisa ini membuat berbagai macam soal misalnya roja ilah. Jadi mahasiswa tuh yang dia memilih nih roja ilah nih kalau dalam konsep bahasa Indonesia tuh artinya secara makna literalnya itu dia pulang ke atau merujuk nih. Nah, dia melakukan penelitian di situ. Nah, ini hasil penelitiannya. Persentase kesalahannya banyak terjadi di V. Oh, gitu. Ini bentuk-bentuk soalnya nih. Intiha zamaniyah awil makaniyah wa yakunu muntaha li ibda'il ghoyah. Nah, jadi dia minta jawaban. Jawabannya apa? Nah, itu yang dianalisis di sini oleh si analisa. Wasola ilah. Jadi 37% yang melakukan kesalahan di sini. Gitu. Jadi makanya ini kenapa dikatakan sebagai mini research? Karena ini sudah menjadi sebuah penelitian yang bisa dipublikasikan. Ini hasil penelitian analisa yang mana waktu itu sama, dia duduk di bangku semester 5 seperti teman-teman di sini. Tuh, jadi analisis kesalahan adalah mini riset yang bisa dipublikasikan. Memang belakangan sudah tidak bisa menjadi tugas dari skripsi, sudah tidak bisa jadi judul skripsi ya. Dulu tuh masih boleh, sekarang sudah tidak diperbolehkan. Tuh, karena dia mini research, tapi dipublikasikan bisa. Ya contohnya seperti tadi aja. Kalau misalnya 8 kelompok tadi ada yang tertarik, Ustazah saya mau juga dong dipublikasikan seperti itu. Ya carilah judul-judul yang memang oke, ya topik-topik yang memang oke, kerjakan makalah dengan sebaik-baik dan selengkap-lengkapnya. Nah, nanti saya bantu publikasikan seperti analisa tadi. Tuh. Misalnya mau publikasi ya, kan sekarang kalau mau S2, S2 itu kan sekarang syaratnya ada by course, ada by research tuh. S2 itu mau S2 di PBA misalnya tuh di UNJ itu kan memberikan dua opsi tuh, by research atau by course. Kalau S2 by course tuh kayak kayak S1 gini. Kuliah, ngerjakan tugas, dapat nilai, ngerjakan tesis, lulus. Tuh. Tapi kalau S2 by research, kuliahnya paling hanya satu mata kuliah, sepanjang semester melakukan publikasi. Satu publikasi saja. Gitu. Nanti semester 2 gitu. Satu mata kuliah, satu publikasi. Jadi kuliahnya cuma sekali satu mata kuliah.
Tapi ada kewajiban publikasi setiap semester. Nah, syarat untuk bisa kuliah by research itu harus punya riwayat penelitian, harus punya publikasi penelitian. Contohnya analisa tadi, karena dia punya riwayat penelitian dan itu terpublikasi di Sinta terakreditasi, nah dia bisa tuh kuliah by research gitu. Nah, itu salah satunya. Tapi nanti teman-teman tetap bisa kuliah by research jika nanti skripsinya terpublikasi. Bisa tuh by research. Jadi kuliahnya tuh nggak benar-benar kuliah tatap muka, kuliah S2-nya. Tuh. Aisyah sudah kembali? Bisa nggak Ustazah? Ya, udah terdengar. Ini Ustazah mau nanya, tadi kan kalau kalau yang di makalahnya Ustazah, yang Ustazah kasih contoh itu kalau nggak salah minimal respondennya itu ada sekitar 29 orang. Terus yang tadi juga apa mahasiswa Ustazah yang dipublikasikan tadi kalau nggak salah minimal respondennya beliau tuh ada 27. Nah, Mm-mm. kira-kira ada minimal responden nggak sih Ustazah buat analisis ini? Kesalahan. Ya, oke, bagus. Ya. Pertanyaan yang bagus. Ini saya kenapa 27, kenapa 26 analisa juga 27? Karena waktu itu kami benar-benar menggunakan satu kelas. Jadi memang baiknya satu kelas, atau misalnya kalau misalnya dia tidak satu kelas, satu angkatan misalnya, tapi nggak semuanya. Intinya gini, kalau misalnya Aisyah mau, kelompok Aisyah mau bikin soal, mau diujikan ke angkatannya Aisyah nih misalnya. Tapi harus mereka-mereka atau harus kelas-kelas yang memang sudah mempelajari topik yang sedang diuji gitu. Jadi Aisyah nggak bisa nih kelas A, B, C, D misalnya. Kelas D belum nih, belum belajar materi itu, tapi diuji jangan. Jadi respondennya kelas A, B, C. Mau diambil per kelas 10, 10, 10 silakan. Mau diambil kelas ini aja, saya mau pakai kelas C aja deh, semua boleh silakan. Gitu. Jadi batas minimalnya, kalau nggak salah di makalah, oh enggak. Saya pernah tuh membatasi paling tidak 25 responden. 25 responden. Karena kalau cuma 5, 10 itu terlalu sedikit untuk dianalisis. 25 gitu. Jadi bisa di angkatan sendiri, bisa di angkatan adik kelas. Atau di angkatan, jangan kakak kelas ya. Kalian kan belum mempelajari materinya kakak kelas. Tuh. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, bisa kita cukupkan ya pusingan ini. Jangan lupa nanti makan siangnya nambah sepiring lagi plus kopi ya, biar hilang pusingnya ya. Nah, kita jumpa lagi pekan depan. Pekan depan nanti sudah fokusnya kepada apa ya materi pekan depan tuh ya. Saya buka lagi nih. Eh, Jenis-jenis kesalahan. Yang tadi saya skip-skip itu ya, jenis-jenis kesalahan plus langkah-langkah melakukan analisis kesalahan. Gitu. Nah, sekarang tugasnya Jihan dengan Afifah melakukan pembentukan kelompok. Kalau bisa minggu depan sudah harus masuk namanya. Ya. Nah, jadi kita udah mulai bahas materi-materinya apa. Jadi biar dari jauh-jauh tuh udah mulai apa namanya kerja kerja sama kelompok gitu. Nah, jadi tugasnya sifatnya kelompok sih. Oke, presensi sudah diisi semua. Presensi sudah ya. Yang nggak ngisi presensi saya nggak tanggung jawab kalau nanti hasilnya alfa ya. GCR sudah ini juga sudah join. Nanti PPT yang tadi saya kirim ke GCR, cuma mungkin contoh makalah yang tadi tidak saya kirimkan ya, karena ini menjadi bagian pembahasan. Mungkin nanti pekan yang akan datang kita bahas lagi bersama juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih kehadiran teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Ini ada perubahan jadwal nggak ya? Kan infonya ada jadwal terbaru ya, tapi kita di tim dosen belum dapat info nih terkait jadwal terbaru. Nggak ada. Persis Jumat pukul 10 ya. Oke, baik. Terima kasih kehadiran teman-teman semua. Sampai jumpa lagi pekan depan. Insya Allah semoga kita semuanya sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Syukran Syukran, jazakallah Ustazah. Ustazah. Syukran. Record Zoom-nya mungkin boleh diupload di GCR ya. Mungkin ada yang mau mengulang gitu ya. Siap, Jihan. Ustazah. Ya, terima kasih. Izin live.